Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1721. Tentu saja, aku tidak akan bertanya lagi. Xiao Wuzi dulu juga seorang gangster, dan pandai mengamati kata-kata serta ekspresi orang. Tentu saja, ia mengerti maksud perkataan Sue San. Rasa ingin tahu membunuh kucing, dan siapapun yang memiliki sedikit wawasan tidak akan bertanya lebih lanjut. Baiklah, kamu sudah lama di luar, jadi sebaiknya kamu segera kembali, kata Sue San dengan tenang. Baiklah, Tuan Sue, saya permisi dulu. Teruskan. Sue San memandangi para penjaga di ruang bawah tanah. Mereka berganti giliran setiap 2 jam, siang dan malam. Ada sipir di dalam dan ribuan tentara di luar. Awalnya, ia mungkin bisa memanjat atap dan menyelinap masuk, tetapi sekarang ada beberapa menara panah. Begitu ia sampai di atap, ia akan menjadi sasaran empuk. Melalui informasi Xiao Wuzi, Sue San pada dasarnya dapat memastikan bahwa He Linghan dipenjara di sini, tetapi bagaimana cara menyelamatkannya? Saudara Sue San, Anda di sini. Pada saat ini, Sang Guanjian memasuki kedai teh dan melihat Sue San tak jauh dari sana. Ia bergegas maju. Kedai teh juga dibagi menjadi beberapa tingkat. Kebanyakan kedai teh di sini diperuntukkan bagi orang-orang yang bekerja keras untuk beristirahat, menyediakan teh, dan sebagainya. Arus orang di sini sangat ramai, dan tidak mudah untuk menjadi sasaran. Sang Guanjian berganti pakaian menjadi kusir dan melumuri wajahnya dengan tanah. Tidak ada yang memperhatikan ketika ia memasuki kota. Sang Guan, kenapa kau di sini? Bukankah sudah kubilang untuk tetap di desa dan jangan masuk ke kota sembarangan? Banyak perwira dan prajurit di kota ini yang mengenalmu. Kalau kau dikenali, tamatlah kita, kata Sue San dengan suara rendah. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang memperhatikanku, dan tidak ada seorang pun yang mengikutiku. Baiklah kalau begitu. Keduanya menemukan sudut dan duduk untuk minum teh. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Sang Guanjian. Tidak mudah. Penjara ini dijaga ketat. Kalau aku menyelinap masuk, mungkin saja bisa, tapi akan sulit untuk mengeluarkan seseorang. Kalau terjadi sesuatu yang tak terduga, bukan hanya kami yang akan mati, tapi adik iparku juga akan mati. Lalu, apa yang harus kulakukan, Tuan? Sue San sebenarnya khawatir bagaimana caranya mengeluarkan He Linghan dari penjara bawah tanah itu. Dengan kekuatan mereka saat ini, mungkin mustahil untuk melakukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja seperti ini, tanya Sang Guanjian balik. Tentu saja tidak, tapi kita terlalu lemah saat ini. Lagi pula, jaringan intelijen di kota ini telah dihancurkan. Pria yang baru saja pergi itu adalah seseorang yang kukenal sebelumnya. Aku tidak bisa menjamin dia tidak akan membocorkan informasi, tapi hanya melalui dia kita bisa masuk. Ini risiko yang perlu diambil. Bagaimana kalau begini? Aku akan cari kesempatan untuk pergi ke penjara bawah tanah sendiri. Setidaknya, aku bisa menemukan tempat kakak iparku di penjara. Sementara itu, di ruang bawah tanah, udara kotor dan keruh membuat sulit bernapas, dan tikus-tikus merayap di tanah. Ruangan yang rapi dengan segala yang dibutuhkan sangat berbeda. Jika tidak keluar dari ruangan itu, orang akan mengira itu adalah kediaman seorang wanita bangsawan. Ledakan. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan Mi Wen masuk perlahan. Kau di sini. He Linghan bangkit dari tempat tidur. Meskipun ia pemilik kamar ini, ia hanyalah seorang tahanan di sini. Satu-satunya perbedaan adalah sel mewahnya. Nada bicara He Linghan sangat dingin. Ia tidak pernah bersikap acuh tak acuh terhadap Mi Wen. Sebelumnya, ia membantu Ye-Shikai, yang telah membelot dari Qin, sehingga sekelompok orang memiliki tempat tinggal di Lingxiang. He Linghan masih agak berterima kasih kepada Mi Wen, tetapi kenyataannya, kedua wanita itu jarang bertemu, dan mereka bahkan tidak banyak bicara. Ada Ye-Shikai di antara mereka, dan konflik mereka juga karena pria ini. Apa kamu hidup nyaman di sini? Meskipun dekorasinya bagus, toh ini kan penjara bawah tanah. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja ke orang-orang di luar. Mi Wen menunjukkan kekhawatirannya. Aku tidak semurung itu. Nada bicara He Linghan dingin. Apakah dia membenci Mi Wen? Mungkin dia seharusnya membencinya, karena wanita ini telah memisahkannya dari Ye-Shikai dengan paksa, dan hampir merenggut nyawanya, tetapi apakah He Linghan benar-benar membencinya di dalam hatinya? Sepertinya tidak. Ia menatap Mi Wen seolah-olah ia orang miskin, dan bahkan ada sedikit rasa iba di matanya. Mengingat identitas mereka saat ini, hal ini terasa agak absurd. Ia hanyalah seorang tawanan, dan hidup matinya sepenuhnya berada di tangan Mi Wen. Namun, dalam hubungan antara dirinya, Mi Wen, dan Ye-Shikai, Mi Wen benar-benar pecundang. Ia tak pernah menerima hati Ye-Shikai sedikitpun. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia sudah lebih baik? Tanya He Linghan. Dia baik-baik saja. Aku sudah mengobatinya. Mi Wen tidak menolak untuk menjawab. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu karena berani datang ke sini sendirian. Lagi pula, kau seorang wanita,
kata Mi Wen tiba-tiba. Dia suamiku. Jika dia mati, aku tidak akan hidup sendirian. Jika ada secercah harapan untuk keselamatannya, aku akan memperjuangkannya, bahkan jika nyawaku yang jadi taruhannya. Kata-kata He Linghan menggetarkan hati Mi Wen. Dengan istri seperti itu, apalagi yang bisa diharapkan seorang suami. Mi Wen sebenarnya berharap He Linghan tidak datang. Selama dia bersedia mengambil inisiatif untuk bercerai, Mi Wen bahkan bisa menjanjikan kekayaan dan kehormatan seumur hidup. Dengan cara ini, dia bisa memberitahu Ye Shikai bahwa He Linghan telah pergi dan pergi atas inisiatifnya sendiri, sehingga dia akan benar-benar menyerah. Namun, kenyataan benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dibayangkannya. He Linghan tidak hanya datang, tetapi dia datang sendirian. Sebenarnya, kau tidak akan datang. Jika kau sedikit lebih rasional, kau akan menyadari bahwa aku tidak akan membunuhnya. Jika aku benar-benar bertekad untuk membunuhnya, aku akan membunuhnya di pegunungan hari itu. Bagaimana kalau, meskipun kau benar-benar punya sedikit niat membunuh, meskipun hanya sekilas, nyawanya akan terancam, jadi aku harus datang. Selama aku datang, dia akan aman. He Linghan tiba-tiba berteriak. Aku datang ke sini kali ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Jika kau setuju, aku tidak akan membunuhnya. Mi Wen menenangkan diri dan berkata dengan ringan. Kesepakatan apa? Tanya He Linghan balik. Jika kau berinisiatif meninggalkannya, semakin jauh semakin baik. Aku bisa memberimu uang lebih banyak daripada yang bisa kau habiskan dalam beberapa kehidupan, dan aku juga bisa menjamin keselamatanmu, bahkan membiarkan Sang Guan Jian dan yang lainnya pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kata-kata Mi Wen mengejutkan. Awalnya ia ingin membujuknya, tetapi ia masih meremehkan perasaan He Linghan. Ia tak punya pilihan selain mengancamnya dengan nyawa Ye Shikai. Tak peduli siapa yang melihatnya, ini sangat konyol, tetapi Mi Wen tak peduli lagi. Ia telah membayar begitu mahal dan bahkan menjadi bahan tertawaan dunia. Ia selalu butuh sesuatu. Sekalipun ia tak bisa mempertahankan hati Ye Shikai, setidaknya ia harus mempertahankannya. Bab 1722. Aku tidak percaya kau akan menyerangnya, kata He Linghan dingin. Ini adalah ancaman terang-terangan dari Mi Wen, dan dia tahu betul bahwa Mi Wen selalu ingin menikahi Ye Shikai. Kalau begitu, dia pasti tidak menginginkan nyawa Ye Shikai. Adapun alasannya berkata begitu, jelas dia ingin menakut-nakuti He Linghan. Benarkah? Jadi kau tidak percaya? Mi Wen mencibir. Tangan He Linghan gemetar tanpa sadar. Terlihat dia masih sedikit khawatir. Seperti yang baru saja dia katakan, meskipun kemungkinan Mi Wen akan membunuhnya hanya 1/10.000, dia tidak berani mengambil risiko. Karena kamu tidak setuju, aku akan membawanya ke sini, tapi bukan sebagai orangnya, melainkan sebagai bagian dari tubuhnya. Tidak, teriak He Linghan tiba-tiba. Dalam permainan antara kedua wanita itu, kelemahannya adalah keselamatan Ye Shikai. Bagaimana, sudahkah kau menemukan jawabannya? Mi Wen mencibir. He Linghan hanyalah wanita biasa. Dia jelas bukan tandingan Mi Wen dalam hal kekayaan, apalagi Mi Wen tahu kelemahannya. Mengapa kau tidak membunuhku? He Linghan tiba-tiba bertanya. Apa katamu? Aku ingin memberitahumu kenapa kau tidak membunuhku, tapi malah menghabiskan waktu di sini untuk bernegosiasi denganku. Bagimu, membunuhku sama seperti menghancurkan semut. Jika aku mati, rencanamu akan berhasil. He Linghan bertanya balik. Ia tidak bodoh. Mi Wen menahannya sebagai tahanan rumah, tetapi tidak terburu-buru membunuhnya. Ia pasti punya niat lain. Bahkan, He Linghan juga menduga jika Mi Wen membunuhnya seperti ini, Ye Shikai pasti akan membencinya. Ini adalah pilihan terburuk. Pilihan terbaik tentu saja berharap He Linghan akan pergi atas inisiatifnya sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kalau aku berdiri dan membenturkan kepalaku ke dinding ini sekarang, coba tebak apa yang akan dia pikirkan. Ancam He Linghan. Kau tak perlu berpikir untuk mengancamku. Aku sudah bilang sebelumnya, aku mungkin tak bisa mendapatkannya, tapi setidaknya aku bisa mendapatkan hatinya. Aku membuat kesepakatan denganmu sekarang agar semua orang mendapatkan akhir yang baik. Mi Wen bukanlah orang yang berpikiran sederhana, jadi ancaman He Linghan tentu saja tak membuatnya panik. Aku bisa memberimu waktu untuk memikirkannya. Aku akan kembali dalam 3 hari. Jika kau butuh sesuatu di sini, kau bisa bicara dengan sipir di luar, kata Mi Wen dan berbalik untuk meninggalkan ruang bawah tanah. He Linghan sendirian di ruangan itu. Akhirnya, ia tak kuasa menahan tangis. Hari berikutnya, penjara bawah tanah itu menampung tahanan-tahanan terpenting. Ada penjaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Orang-orang yang masuk dan keluar digeledah setiap hari. Ada banyak aturan di sini. Kalian harus lebih memperhatikannya. Baik, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak merepotkan Anda. Suesan mengangguk berulang kali kepada orang-orang di sekitarnya. Saat ini, ia mengenakan pakaian sipir penjara, dan orang di sebelahnya adalah kepala sipir penjara bawah tanah itu.
Jika di zaman modern, ia pastilah sipir penjara. Oh, Xiao Wuzi bilang kamu pengungsi, jadi sipir penjara bawah tanah itu bukan pekerjaan yang sulit. Kalau ada orang di luar yang memintamu membawakan sesuatu untuk sipir di dalam, kamu mungkin akan dapat imbalan. Tapi kuncinya hati-hati dan jangan sampai salah, kalau tidak. Kamu bisa gila, mengerti. Aku mengerti, aku mengerti. Aku akan mengingatnya dan tidak akan pernah ceroboh, kata Suesan berulang kali. Baiklah, silakan. Ya, Suesan jelas tidak ingin menjadi sipir penjara untuk mencari nafkah. Ia meminta Xiao Wuzi untuk mengizinkannya masuk ke ruang bawah tanah agar dapat menyelidiki di mana He Linghan dipenjara. Jika ia benar, Mi Wen seharusnya dipenjara di ruang bawah tanah itu. Setelah berpatroli di ruang bawah tanah untuk waktu yang lama, Suesan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Ruang bawah tanah itu dibangun di bawah tanah. Pada masa itu, tentu saja tidak ada material seperti beton, sehingga lingkungannya sangat buruk. Selain itu, ruang bawah tanah itu gelap, dengan tikus dan serangga merayap di mana-mana. Hanya ada satu sel yang tertutup rapat, dan ada banyak lilin menyala di sekelilingnya, dan puluhan sipir berjaga di luar. Siapa kau? Suesan ingin mendekat untuk melihat, tetapi dihentikan oleh sipir yang berjaga. Aku baru saja tiba dan aku belum mengenal tempat ini. Baiklah, kalau begitu pergilah ke tempat lain. Ini bukan tempat untukmu. Tuan, siapa yang ada di sini? Mengapa sel ini begitu istimewa? Tanya Suesan penasaran. Jangan bertanya hal yang tidak seharusnya. Kalau terlalu banyak bertanya, bisa-bisa kamu kehilangan akal. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Sekarang sepertinya kakak iparku seharusnya berada di penjara bawah tanah. Mi Wen benar-benar berusaha menutupi kesalahannya. Mengirim begitu banyak penjaga ke pintu sama saja dengan memberitahu orang lain bahwa ada yang salah dengan sel itu. Di kedai teh, Suesan menceritakan semua informasi yang diperolehnya kepada Sang Guanjian. Benar, setidaknya kita sudah tahu di mana adik iparku di penjara, dan kita juga punya peta penjara bawah tanahnya. Ini akan memudahkan kita menyelamatkannya. Tapi, bagaimana kita harus menyelamatkan mereka? Aku pernah ke penjara bawah tanah itu. Penjara itu kedap udara, hanya ada satu pintu masuk dan keluar, dan ada begitu banyak sipir. Sungguh mustahil. Suesan menyebut dirinya pencuri ulung, tetapi setelah melihat penjara bawah tanah itu dengan mata kepalanya sendiri, ia merasa tak berdaya. Terlebih lagi, sangat sulit untuk mengeluarkan orang yang masih hidup dari sana. Kalau kita tidak bisa menyelinap masuk lewat pintu, kenapa kita tidak membuka jalan masuk sendiri? Tanya Sang Guanjian balik. Apa maksudmu? Katamu penjara bawah tanah itu dibangun di bawah tanah, jadi sulit untuk menyelinap masuk. Kenapa kita tidak menggali terowongan saja? Saran Sang Guanjian. Bawah tanah, gumam Suesan, pikirannya dengan cepat memperhitungkan apakah itu layak. Ya, kami punya seorang penasihat bernama Sujia, yang juga penasihat militer Yetua. Dia pernah meninggalkan kami sebuah terowongan yang langsung menghubungkan kota keluar, membantu ribuan orang kami melarikan diri dari Lingxiang. Kami bisa mengikuti teladannya dan membangun terowongan yang menghubungkan bagian luar kota dan penjara bawah tanah. Ini, Suesan berpikir itu ide yang bagus, tetapi operasinya mungkin tidak sesederhana itu. Lagi pula, menggali terowongan membutuhkan pengukuran yang presisi. Jika tidak, jika panjang dan arahnya salah, itu sama saja dengan mencari kematian. Tidak mungkin ada kesalahan. Namun, ruang bawah tanah itu dijaga ketat, dan tidak mudah untuk mengukurnya. Selain itu, menggali terowongan membutuhkan banyak puing. Ini terjadi di dalam kota, dan tumpukan puing harus diangkut keluar kota. Dengan cara ini, para penjaga di gerbang kota mungkin menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kita bisa mencobanya. Setelah ragu-ragu cukup lama, Suesan akhirnya setuju. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini, jadi lebih baik kita melakukan sesuatu. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Jenderal yang menjaga gerbang utara adalah mantan orang kepercayaanku. Aku mengandalkannya untuk berhasil memasuki kota sebelumnya. Dia pasti bisa diandalkan. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir ketahuan saat masuk dan keluar kota. Bab 1723. Pemerintah. Kenapa? Aku tidak tahu kamu punya hobi menanam bunga. Mi Wen mengajak Ye Shikai ke taman belakang rumah. Menurut para pelayan, semua bunga dan tanaman di sini ditanam sendiri oleh Mi Wen. Kalau saya tidak ada kerjaan, saya ke sini untuk menanam. Apa kalian dengar ini dari para pelayan? Ya, mereka bilang semua bunga dan tanaman di sini ditanam olehmu. Kamu tidak ragu? Tanya Mi Wen balik. Aku percaya. Lagi pula, kalau para pelayan yang menanamnya, semua bunga dan tanaman pasti bersih dan rapi. Tapi bunga dan tanaman ini belum dipangkas. Jelas, orang yang menanamnya masih pemula. Kalau kau yang menanamnya, itu masuk akal, jelas Ye Shikai. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kau punya hobi seperti itu.
Ye Shikai sedikit terkejut. Belum lagi tingkat penanaman Miwen, skalanya saja sudah cukup mengejutkannya. Ruangan yang penuh dengan bunga dan tanaman, orang yang menanamnya pasti sangat santai dan elegan. Dia sama sekali tidak bisa mengaitkan santai dan elegan dengan Miwen. Lalu, bagaimana aku seharusnya di dalam pikiranmu? Miwen tidak marah ketika mendengar penjelasan Ye Shikai. Sebaliknya, ia semakin penasaran dengan gambaran dirinya di dalam pikiran Ye Shikai. Menurutku tempat ini seharusnya dipenuhi dengan senjata, atau bahkan alat penyiksaan. Kau mengejekku. Wajah Miwen tiba-tiba berubah dingin. Siapapun yang mendengar ini mungkin akan kesal, apalagi Miwen seorang perempuan. Disebut seperti ini hampir sama saja dengan langsung disebut, tak berperasaan, atau kejam dan bengis. Ya, aku hanya mengejekmu. Ye Shikai tidak menyangkalnya. Ia hanya merentangkan tangannya dan mengakuinya, dengan ekspresi, kau boleh membunuhku atau mencincangku sesukamu. Di mataku, kau seperti binatang berdarah dingin. Ada apa? Apa kau akan menyangkalnya? Tanya Ye Shikai balik. Para dayang dan pelayan di sampingnya begitu ketakutan hingga mereka tak berani bernapas. Ye Shikai terang-terangan menentang Miwen. Sejak zaman dahulu, seorang menteri yang tidak menaati raja dianggap sebagai kejahatan serius, dan Miwen sudah tampak sangat kesal. Miwen tak dapat menyangkal bahwa Bai Qi, mantan Huan Jun, pernah mengubur hidup-hidup 400.000 tentara Zhao yang menyerah. Penilaian generasi selanjutnya terhadapnya beragam. Beberapa orang mengatakan bahwa ia tak punya pilihan selain melakukannya, sementara yang lain mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya dengan cara yang paling teliti dan kejam. Namun, tak seorang pun dapat menyangkal bahwa ia adalah orang yang kejam, jika tidak, ia tak akan mengambil keputusan untuk mengubur hidup-hidup. Miwen juga mengubur hidup-hidup 80.000 tentara Qin. Di mata Ye Shikai, ia dan Bai Qi adalah orang yang sama, dan ia bahkan lebih kejam daripada Bai Qi. Pasti ada maksud tertentu kau membuatku kesal hari ini. Miwen menahan amarahnya dan tidak marah. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin membuatmu sedih, kata Ye Shikai dingin. Ia hanya ingin memprovokasi Miwen tanpa tujuan apapun. Dengan kata lain, ia hanya ingin melampiaskan kekesalannya. Penindasan yang diberikan Miwen kepadanya sungguh tak dapat diterima, dan kemarahan yang selama ini ia tahan selalu membutuhkan pelampiasan. Bunuh aku kalau berani. Ye Shikai tiba-tiba merebut pedang dari penjaga di sampingnya dan menyerahkannya kepada Miwen. Kau kan calon suamiku, mana mungkin aku membunuhmu. Miwen melemparkan pedangnya ke samping. Kau benar-benar ingin menikah denganku. Ye Shikai melangkah maju, matanya melotot tajam, nadanya penuh tanya. Tentu saja, aku memikirkanmu siang dan malam. Miwen mengungkapkan isi hatinya langsung di hadapan para pengawal dan dayang, menunjukkan bahwa kata-kata itu berasal dari lubuk hatinya. Apapun yang kau pikirkan, aku sarankan kau untuk melupakan ide ini, karena semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya, dan ketika kekecewaan mencapai titik puncaknya, ia menjadi keputusasaan. Bisik Ye Shikai di telinganya, lalu berbalik dan pergi. Aku memberimu kesempatan untuk meminta maaf atas ucapanmu di taman belakang sore ini. Malam harinya, Ye Shikai baru saja selesai makan malam ketika Miwen masuk ke kamarnya dan bertanya dengan nada dingin, membuat Ye Shikai bingung. Jadi apa salahnya kalau aku tidak minta maaf, dasar binatang berdarah dingin? Ledakan. Sebelum Ye Shikai sempat bereaksi, Miwen tiba-tiba berlari menghampiri dan menabraknya. Ye Shikai terkejut dan mundur beberapa langkah, tersandung tempat tidur, dan langsung jatuh menimpanya. Ketika ia membuka matanya lagi, sebuah bilah tajam menggantung di atas kepalanya. Miwen memegang belati dan menusukkannya langsung. Ye Shikai merasakan sedikit nyeri di pipinya, dan cairan hangat perlahan mengalir di wajahnya. Miwen tidak membunuhnya, tetapi bilah pedangnya menggores wajahnya, dan darah mengalir deras. Kenapa? Sepertinya kau masih belum bisa menahan hasrat membunuhmu. Yah, aku juga pernah mengalami kehidupan seperti ini. Kalau kau ingin membunuhku, lakukan saja. Ye Shikai sama sekali tidak takut, malah tertawa terbahak-bahak. Ya, maafkan aku, seharusnya aku tidak menyakitimu. Tiba-tiba, raut panik muncul di wajah Miwen yang dingin. Lalu ia segera berdiri dan mengambil obat emas itu. Jangan bergerak, aku akan mengoleskan obatnya. Sikap Miwen berubah 180 derajat, dan ia tampak menyesal, sangat berbeda dengan ekspresi dingin dan tegasnya tadi. Ye Shikai juga bingung. Miwen, mungkinkah ia menderita skizofrenia? Oke, aku baik-baik saja. Ye Shikai melambaikan tangannya. Dia seorang kultivator, dan luka kecil seperti ini akan sembuh seperti semula keesokan harinya tanpa meninggalkan bekas. Suamiku, aku. Tunggu, jangan panggil aku begitu. Mendengar gelar ini, Ye Shikai berteriak gugup, aku bukan suamimu. Ada pelayan di luar. Kalau sampai terdengar, apa kau tidak takut membuat rumor di kota lagi? Mereka tidak berani mengatakannya. Lagi pula, ini hanya masalah waktu sebelum kita menikah.
Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan menikahimu. Set, Mi Wen tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menempelkannya ke mulut, memberi isyarat agar dia tidak menyelesaikan ucapannya. Jangan terlalu percaya diri. Hari ini akan segera tiba. Mi Wen tiba-tiba tertawa. Ye Shikai punya firasat buruk. Ia sepertinya tidak berbicara dengan marah, tetapi tampak percaya diri. Mungkinkah kau menyerang Linger? Ye Shikai sangat marah hingga ia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah bajunya. Ia tidak pernah memukul seorang wanita, tetapi jika bagian bawah tubuhnya tersentuh, ia akan melakukan apa saja untuknya. Dia aman. Aku bahkan bisa bilang 3 kali makannya sehari lebih banyak daripada makanku. Dan aku sudah berjanji padamu untuk tidak melakukan apapun padanya sekarang. Mi Wen tidak melawan, dan tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada secercah harapan. Lalu apa maksudmu? Jika dia meninggalkanmu atas inisiatifnya sendiri, maka kamu tidak punya alasan untuk menolakku. Bab 1724. Tidak, dia tidak akan meninggalkanku, kata Ye Shikai tanpa sadar. Ia dan He Linghan benar-benar saling mencintai, dan ia tidak akan pernah percaya bahwa He Linghan akan meninggalkannya, kecuali kau mengancamnya. Ye Shikai mendorong Mi Wen dan berteriak. Ia tidak percaya He Linghan akan pergi atas inisiatifnya sendiri, tetapi Mi Wen pasti akan memulai dengannya dan membujuk atau bahkan mengancamnya untuk pergi. Saya baru saja membuat kesepakatan dengannya. Aku tidak percaya. Dia tidak punya alat tawar-menawar untuk bernegosiasi denganmu sekarang. Kau bahkan bisa membunuhnya kapan saja. Kau bilang ini kesepakatan, tapi kau hanya ingin membodohiku. Padahal, kau sedang mengancamnya, kata Ye Shikai dingin. Senyum percaya diri di wajah Mi Wen dan sikap diamnya telah mengungkapnya. He Linghan bukanlah orang yang lemah hati. Tak ada gunanya Mi Wen menakut-nakutinya, tapi jika Mi Wen mengancamnya dengan nyawanya, ia mungkin akan setuju meskipun enggan, sama seperti ia bersikeras datang menemui Mi Wen meskipun dihalangi Sang Guanjian. Kau sungguh hina. Ye Shikai mencibir, di hatiku, kau jauh lebih rendah darinya. Sejujurnya, dia jauh lebih kuat dari yang kukira, Mi Wen tiba-tiba berkata, sejak dia melangkah ke kota Lingxiang sendirian, aku tiba-tiba merasa malu pada diriku sendiri. Kalau aku jadi dia, beranikah aku datang ke Lingxiang sendirian? Mungkin tidak. Begitu aku melangkah masuk gerbang kota, kepala dan tubuhku akan terpisah, gumam Mi Wen dalam hati, tampak tenggelam dalam pikirannya. Percaya atau tidak, aku sebenarnya merasa sedikit rendah diri di hadapannya, kata Mi Wen merendahkan diri, kalau bukan karena pengalaman hidup dan latar belakangku, mungkin aku memang tak bisa dibandingkan dengannya. Kau memang luar biasa, tapi cinta bukan tentang memilih yang terbaik, melainkan memilih kecocokan. Pertemuan dua insan adalah takdir, dan kenyataan bahwa dua insan bisa terus bersama adalah takdir. Kau dan aku tidak ditakdirkan untuk bersama, kata Ye Shikai ringan. Jangan bilang begitu cepat. Kamu juga bilang kalau kita bisa terus bersama, itu artinya kita terpisah. Mungkin kamu dan dia memang tidak ditakdirkan bersama. Bagaimana kalau dia meninggalkanmu atas inisiatifnya sendiri? Sudah kubilang, ini tidak mungkin. Dia tidak akan setuju. Aku bilang padanya kalau dia tidak pergi sendiri, aku akan membunuhmu. Benar saja, aku tahu kau mengancamnya. Ye Shikai tiba-tiba mencubit leher Mi Wen, menggunakan kelima jarinya dengan kuat. Kau wanita jahat, aku akan membunuhmu. Dalam kemarahan, Ye Shikai pun kehilangan akal sehatnya dan darahnya mendidih. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Mi Wen. Mi Wen jelas ingin memaksa He Linghan pergi, yang sungguh tidak masuk akal. Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Teriak Ye Shikai hampir histeris. Ini adalah amarahnya yang terpendam. Oh tidak, sesuatu telah terjadi pada Tuan. Pada saat ini, para penjaga di luar pintu juga menyadari sesuatu yang tidak biasa. Suara keras di dalam mungkin terdengar oleh seluruh rumah besar. Ketika mereka melihat Ye Shikai mencubit Mi Wen dengan kedua tangan, mereka langsung menerkamnya. Minggir! Ye Shikai melambaikan tangannya, dan kekuatan internal yang dahsyat membuat keempat pengawal itu terpental. Cepat, tangkap dia! Para penjaga yang tersisa bergegas maju tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, dan lebih dari selusin orang bergegas maju dan akhirnya menarik Ye Shikai pergi. Dari awal hingga akhir, Mi Wen tidak pernah melawan. Kau wanita jahat, aku akan membunuhmu. Ye Shikai mencoba melepaskan diri, dan kekuatan batinnya yang dominan mengalir di tubuhnya dan tiba-tiba terlepas. Jendela dan pintu kayu di seluruh ruangan langsung hancur berkeping-keping, dan sekitar selusin penjaga di dekatnya juga terkejut hingga organ dalam mereka hancur dan muntah darah. Ye Shikai tidak memiliki cincin penyimpanan, jika tidak, dia akan mengeluarkan pedang Yushi dan membunuhnya dengan satu pedang, tetapi dalam amarahnya, dia tidak peduli dan menerkamnya secara langsung, mencoba mencekiknya sampai mati. Mi Wen tiba-tiba berdiri dari tempat tidur, dan kedua pupil matanya perlahan berubah menjadi pusaran air. Ye Shikai hanya merasakan sesaat kelemahan di tubuhnya, lalu,
ada rasa sakit yang tajam di kepalanya, seperti tertusuk jarum, seolah-olah ada kekuatan yang merobek sarafnya hidup-hidup. Perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Bagaimana mungkin ia tidak membayangkan bahwa ini adalah teknik pupil ilusi Miwen? Ah! Ye Shikei jatuh ke tanah, tubuhnya seperti ditekan oleh gunung, dia tidak bisa bernapas sama sekali, penglihatan dan pendengarannya seperti hilang, kelopak matanya yang berat perlahan menutup. Seseorang, kemarilah. Setelah Miwen mengaktifkan pupil hantu, meskipun Ye Shikei kembali koma, jurus ini juga berbahaya bagi penggunanya. Setelah menghabiskan banyak energi internal, wajah Miwen menjadi pucat pasi. Tuanku, tuanku, bawa dia kembali ke kamarnya dan jaga dia. Ya, ya. Sebuah gudang di sebelah kedai minuman. Cepat, bergerak lebih cepat. Pindahkan semua tanah ke sini dan diamlah. Sangguan Jian membeli tempat ini, menyebutnya renovasi, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menggali terowongan menuju penjara. Untuk mempercepat proses, mereka bekerja dalam 2 shift, siang dan malam. Ada jam malam, dan orang-orang tidak diizinkan berjalan di jalan-jalan kota, sehingga pada malam hari, kota juga sangat sepi. Oleh karena itu, ia tidak boleh terlalu berisik, jika tidak, begitu tentara patroli tertarik, mereka semua akan terekspos. Sue-san, apakah arah terowongan ini benar? Tanya Sangguan Jian. Jangan khawatir, aku sudah memperhitungkan arah ini. 1 mil di depan ada pasar, dan penjara bawah tanah sekitar 3 mil lagi, kata Sue-san tegas. Ia sipir penjara bawah tanah, bukan untuk membuang waktu. Ia telah memperhitungkan arah akhir-akhir ini dan bahkan diam-diam memanjat menara panah untuk mengoreksi arah. Selama 3 hari berturut-turut, kemajuan terowongan tidak terhambat sama sekali, dan beberapa truk tanah galian diangkut setiap hari. Jika komandan yang menjaga gerbang utara bukan orang kepercayaan Sangguan Jian, terowongan itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Baiklah, istirahatlah dulu. Kau masih harus pergi ke ruang bawah tanah siang ini. Istirahatlah yang cukup. Serahkan penggalian terowongan itu padaku. Sangguan Jian menuangkan segelas air untuk Sue-san dan berkata dengan ringan. Baik, saudara Sue, istirahatlah saja. Serahkan pekerjaan berat di terowongan ini kepadaku. Mancang berjalan keluar terowongan sambil memegang sekop. Baiklah, kita tidak akan salah jika menggali ke arah ini. Sue-san sibuk akhir-akhir ini dan harus bekerja sebagai sipir penjara di siang hari, jadi dia agak kurang bertenaga. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kakak iparku akhir-akhir ini? Tanya Sangguan Jian. Jangan khawatir. Kepala penjara memang kejam terhadap tahanan lain, tapi dia tidak berani bicara sepatah kata pun kepada adik iparku. Dia diberi makanan lezat setiap hari. Dia makan lebih enak daripada keluarga-keluarga kaya di kota. Sue-san melanjutkan, kurasa Miwen pasti sudah memberitahunya sebelumnya. Apakah dia akan meracuni adik iparku dalam makanannya? Tanya Mancang. Ini seharusnya tidak terjadi. Jika Miwen benar-benar ingin membunuh kakak iparku, aku tidak perlu bersusah payah. Bab 1725. Apa yang dikatakan kakak ketiga Sue masuk akal. Jika Miwen benar-benar menyerang kakak iparku, itu akan terlalu terburu-buru. Lagi pula, Tuan Ye pasti akan berbalik melawannya. Miwen orang yang cerdas, dia tidak akan membuat keputusan yang merugikan kedua belah pihak. Sangguan Jian menganalisis. Sulit untuk mengatakannya. Wanita gila itu tidak hanya gila, tapi juga punya hati yang sangat jahat. Dia tidak akan mengenali siapapun jika dia melawanmu. Mancang mengeluh, kalau wanita ini gila lagi, entah keputusan apa yang akan diambilnya. Apa yang kalian berdua katakan masuk akal? Sue-san melambaikan tangannya. Miwen tampak memiliki kepribadian ganda. Terkadang, ia sangat tenang dan logika berpikirnya sempurna, tetapi terkadang, ia seperti orang gila yang histeris, melakukan segala sesuatunya berdasarkan temperamennya, tanpa aturan atau konsekuensi apapun, yang membuatnya sulit dipahami orang lain. Singkatnya, kita harus mempercepatnya. Semakin cepat terowongannya digali, semakin cepat kita bisa menyelamatkan adik iparku. Kalau tidak, kalau Miwen sampai gila suatu hari nanti, adik iparku yang akan kena masalah, saran Sangguan Jian. Sangguan benar. Hari berikutnya, Sue-san datang ke penjara bawah tanah seperti biasa. Ia telah berada di sana selama lebih dari seminggu. Meskipun belum lama, ia telah berteman dengan para sipir penjara bawah tanah. Meskipun penjara bawah tanah itu sangat penting dan membutuhkan perawatan khusus, justru karena pertahanan yang ketat di sini, dengan ribuan prajurit yang menjaga pinggirannya, membuat penjara di dalamnya jauh lebih aman. Para sipir baru masih berhati-hati pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat mereka menyadari bahwa tidak ada yang datang untuk merampok penjara, jadi mereka pun merasa lebih tenang. Wu tua, apa yang terjadi di sana? Sekelompok sipir sedang minum anggur dan makan daging sambil mengobrol tentang hal-hal sepele. Sue-san dengan santai menunjuk ke sel Helinghan. Kenapa wajah orang-orang itu semua mati? Mereka bahkan tidak tersenyum. Mereka hanya berdiri di sana setiap hari tanpa makan atau minum. Kau bicara tentang mereka.
Kukatakan padamu, kau boleh tertawa sepuasnya dengan tahanan lain di sini, lagi pula mereka tidak bisa kabur dari penjara. Tapi untuk sel itu, sebaiknya kau jangan dekat-dekat. Semakin jauh semakin baik. Pria yang disebut Wu Tutua oleh Suesan adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas area ini. Ia memiliki 30 sipir di bawahnya, termasuk Suesan. Mengapa? Suesan bertanya dengan tatapan ingin tahu. Begini, orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka semua pengawal Lord. Mereka semua orang tangguh. Kalau mereka melawan, 4 atau 5 orang dari mereka bisa mengalahkan 30 orang di kamar kita. Benarkah? Kamu hebat sekali. Suesan tampak terkejut. Kalau dia di zaman modern, dia pasti sudah jadi aktor. Tentu saja, kau harus kuat untuk menjadi pengawal raja. Lagi pula, tidak berlebihan kalau mereka tidak makan atau minum. Wu Tua menyesap anggur dan menjelaskan perlahan, bukannya mereka tidak makan, mereka hanya tidak makan bersama kita. Makanan yang mereka makan dikirim dari istana. Lagi pula, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, 2 kelompok orang yang bekerja dalam 2 shift. Begitu. Sampai-sampai pengawal pribadi Tuan ditugaskan menjaga, orang ini pasti sangat penting. Tidak, ruangan itu tertutup rapat, lubang ventilasinya terhubung ke atas, tidak ada jendela, hanya satu pintu. Para pelayan istana bertugas mengantarkan makanan setiap hari. Sungguh misterius. Lalu apakah kamu tahu siapa yang ada di dalam? Suesan melanjutkan bertanya. Entahlah, tapi dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia seorang wanita. Kudengar dia terlibat dalam urusan penting istana. Wu Tua melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sebaiknya kau jangan bertanya terlalu banyak. Kalau kau tahu terlalu banyak, kau bisa kehilangan nyawamu. Aku tahu. Aku tidak akan bertanya. Ayo, lanjutkan minumnya, kata Suesan berulang kali. Hari berikutnya, Suesan meminta Wu Tua untuk libur sehari, berbaring dengan tenang di atap pasar, dan menunggu hingga tengah hari, ketika akhirnya dia mendengar suara derap kaki kuda. Kereta yang datang dari istana, silakan minggir. Minggir. Sebuah kereta kuda memimpin jalan, diikuti oleh belasan dayang dan pelayan istana, membawa kotak-kotak kayu berisi makanan untuk Helinghan. Menurut Wu Tua, semua makanan Helinghan diantar dari istana, dan dari istana ke ruang bawah tanah, seseorang harus melewati pasar. Dilihat dari situasi saat ini, jika ia ingin memasuki sel Helinghan, ia hanya bisa memulainya dari dalam. Suesan mengeluarkan sebuah harta karun dari sakunya. Jika Yesike ada di sana, ia pasti bisa mengenalinya. Ini adalah teleskop militer modern, yang juga diberikan kepadanya oleh Yesike di masa lalu. Di mata orang-orang zaman dahulu, benda yang dapat memperbesar bidang pandang ini bisa dianggap sebagai barang langka. Jadi ketika ia dikejar oleh pasukan Qin, ia bahkan kehilangan belati yang dibawanya, hanya menyisakan yang ini. Suesan mengamati kerumunan dengan teleskop, dan akhirnya, ia menemukan kejutan. Orang-orang di depan, minggir. Perwira terdepan mengancam dengan pedangnya, dan orang-orang itu menghindar. Suesan mengeluarkan busur silang dan mengarahkannya ke kaki belakang kuda. Suara mendesing. Anak panah itu menembus kaki kuda, dan kuda itu tiba-tiba kehilangan kendali, mengangkat kakinya dan meringkik. Semua orang terkejut. Kemudian, kereta yang ketakutan itu melesat maju dan merobohkan semua kios sayur di pasar. Orang-orang pun menghindar, menyebabkan kekacauan. Suesan diam-diam turun dari atap dan menghampiri para dayang istana. Saat tak ada seorang pun di sekitar yang memperhatikan, ia tiba-tiba bergegas maju, membekap mulut seorang dayang istana, dan menariknya ke sudut terpencil. Wow wow wow. Oke, berhenti teriak-teriak. Apa kau ingat aku siapa? Ketika mereka sampai di sudut dan melihat tidak ada yang memperhatikannya, Suesan melepaskan dayang istana di depannya. Siapa kamu? Hehua, ada apa dengan otakmu? Kau bahkan tidak mengenaliku. Aku Suesan, dan aku pernah ke istana Ye sebelumnya. Melihat ini, Suesan tidak membuang waktu dan langsung menjelaskan. Dayang istana di depannya tak lain adalah dayang pribadi Helinghan, Hehua. Ini saudara Suesan, kamu. Terbunuh dalam pertempuran, bagaimana mungkin? Ceritanya panjang. Nanti aku jelaskan. Waktu hampir habis, jadi Suesan tidak bertele-tele. Kamu adalah kakak ipar yang mengantar makanan. Ya, setelah nona itu dikurung dalam sel isolasi oleh Miwen, saya ingin pergi dan merawatnya, tetapi dia tidak mengizinkan. Dia hanya meminta saya untuk memimpin dayang istana mengantarkan makanan, jelas Lotus. Baiklah, izinkan saya bertanya, jika saya punya cara untuk menyelamatkan Tuan Ye dan kakak ipar, apakah Anda bersedia membantu saya? Apa? Benarkah itu? Tanya Lotus bersemangat. Tentu saja itu benar. Tapi selnya dijaga ketat, dan mereka semua kultivator. Mustahil untuk masuk paksa. Hehua menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Dialah yang mengantarkan makanan secara langsung dan tahu betapa ketatnya penjagaan di sel itu. Dari luar hingga sel Helinghan, ia harus digeledah 3 kali. Itulah sebabnya aku butuh bantuanmu.
Aku butuh bantuanmu untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada kakak iparku. Bersambung,